Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Manajemen Universitas Bumi Gora Mataram. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang struktur organisasi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zailani Hamzah. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh teman saya. Kepada saudara Made dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Made Dwianeda Putra. Saya akan membacakan materi mengenai desain industri dan struktur organisasi. Sebuah organisasi adalah pola hubungan, banyak hubungan yang saling terjalin secara simultan, yang menjadi jalan bagi anggota organisasi dengan arahan manajer untuk mencapai sasaran bersama. Ada dua faktor yang perlu diperhitungkan oleh manajer ketika mengorganisasikan. Pertama, manajer harus membuat garis besar sasaran organisasi, rencana strategis untuk melaksanakan rencana strategis. Kedua, manajer harus mempertimbangkan apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi pada masa depan dalam lingkungan organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ahmad. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibacakan oleh Made. Langkah pertama yang paling penting dalam pengorganisasian setelah membuat perencanaan adalah proses mendesain organisasi. Pola hubungan spesifik yang diciptakan manajer dalam proses ini disebut struktur organisasi. Desain organisasi. Penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi, dan tugas organisasi. Struktur organisasi, cara yang dipakai untuk membagi, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan aktivitas organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriana Wilianti. Di sini saya akan membahas mengenai 4 blok pembangun. 1. Pembagian pekerjaan. Pemecahan tugas kompleks menjadi komponen-komponen sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk beberapa aktivitas terbatas, bukan tugas secara keseluruhan atau spesialisasi. 2. Departementalisasi. Departementalisasi adalah pengelompokan menjadi departemen aktivitas pekerjaan yang serupa dan logis berhubungan. 3. Hierarki. Hierarki adalah suatu pola tingkat berjenjang dari suatu organisasi. Di puncaknya duduk manajer atau beberapa manajer senior yang bertanggung jawab atas operasional seluruh operasi perusahaan. Manajer dengan tingkat yang lebih rendah ditempatkan di bawah di berbagai tingkat organisasi. Manajer senior di tingkat atas disebut CO atau presiden. 4. Koordinasi adalah proses menyatukan aktivitas dari departemen yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif. Koordinasi merupakan pelengkap bahkan pengimbang bagi pembagian pekerjaan dan spesialisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalugenta Putrangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 hal penting dalam koordinasi. Yang pertama, diferensiasi adalah perbedaan dalam sikap dan gaya bekerja muncul secara wajar di antara anggota departemen yang berbeda yang dapat membuat rumit koordinasi aktivitas sebuah organisasi. Yang kedua, integrasi. Untuk menyatakan tingkat anggota dari berbagai departemen bekerja sama dalam semangat kebersamaan.
Beberapa pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Pertama, menggunakan teknik manajemen dasar seperti hierarki manajerial. Kedua, peraturan dan prosedur, dan rencana dan sasaran. Yang kedua, meningkatkan koordinasi potensial seperti sistem informasi vertikal dan hubungan lateral. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan koordinasi seperti menumpuk sumber daya dan unit independen. Terima kasih. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galutinezia Endrianto. Saya akan membahas tentang perampingan atau downsizing, yaitu melakukan restrukturisasi organisasi dengan hasil berkurangnya ukuran organisasi dan seringkali dengan hasil struktur yang lebih datar. Poin kedua yaitu organisasi menjadi lebih ramping, lebih fleksibel, dan lebih cepat memberikan respon pada perubahan dalam pasar global. Poin ketiga yaitu restrukturisasi mencakup penciutan organisasi atau mengurangi jumlah karyawan. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zailani Hamzah. Saya akan membahas mengenai bentuk dasar struktur organisasi. 1. Organisasi fungsional. Bentuk organisasi bisnis yang wewenangnya ditentukan oleh keterkaitan antara fungsi dan aktivitas. A. Keuntungan. Spesialisasi di dalam bidang-bidang fungsional. Koordinasi yang lebih baik. Kerugiannya menimbulkan sentralisasi, menyebabkan aktuabilitas menjadi sulit. Nah, mengenai contoh-contoh atau bagannya untuk bagan organisasi fungsional bisa dilihat di samping. Dan sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saparudin di sini. Saya bakal membahas tentang organisasi divisional. Struktur organisasi dengan divisi dalam korporasi beroperasi sebagai bisnis yang relatif bersifat otonomi di bawah naungan korporasi yang lebih besar. Divisi departemen yang menyerupai bisnis terpisah dalam memproduksi dan memasarkan produk-produknya sendiri. Bagannya bisa dilihat di samping. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Febrian. Saya akan menjelaskan tentang organisasi matrik. Struktur organisasi dengan kelompok dibentuk dan anggota kelompok melapor kepada 2 manajer atau lebih. Bagan organisasi matrik mempunyai keuntungan dan kerugian sebagai berikut. Yang pertama yaitu keuntungannya. Mempercepat proses pengambilan keputusan, membantu perusahaan yang terlibat dalam persaingan yang berdasarkan waktu. Yang kedua, kerugiannya. Tim merupakan kelompok sementara yang terbentuk untuk menjalankan rencana tunggal. Penggunaan manajer untuk 1 karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Erlangga. Saya akan menyampaikan materi tentang struktur organisasi internasional. Untuk memberi tanggapan terhadap kebutuhan manufaktur, membeli, dan menjual dalam proses globalisasi. Organisasi informal. Jaringan kerja interaksi sosial sehari-hari di antara karyawan perusahaan yang tidak berkaitan dengan struktur wewenang formal suatu perusahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.